Perawat harus atau tabib dan tabibah harus mempunyai niat karena Allah. Niat harus diikuti dengan mengikuti syariatnya, ya, tidak boleh menyelisihinya. Maka dalam pengobatan tidak boleh bercanggah dengan aturan Allah. Tidak boleh tidak sesuai dengan aturan Allah, ya. Bercanggah itu artinya berlawanan dengan aturan Allah. Tapi harus dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam melakukan pengobatan janganlah yang pertama membuka aurat, ya. Bagi laki-laki standar auratnya berarti menutupi pusar dan menutupi lutut kita. Itu minimal, ya. Tapi masa kita mengobati buka baju kan tidak, ya. Jadi tetap ya bajunya ya harus menutup aurat dan rapi, ya. Kewes, dilihat enak lah. Nah bagi wanita karena auratnya itu hanya yang biasa nampak, ya, wajah dan telapak tangan, maka usahakan, ya, berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Di minimalnya adalah kita, ya, jadi perempuan ini berkerudung itu berkerudung yang syar'i yang menutupi lekuk tubuhnya, ya. Jadi yang biasa nampak hanya wajah dan telapak tangan. Maka yang lain diusahakan untuk tutup. Ini standar aurat, ya. Jadi bagi seorang pengobat ya harus ya menutup aurat, jangan sampai membuka aurat. Kemudian bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, usahakan, ya. Usahakan laki-laki itu menangani laki-laki, perempuan menangani perempuan yang bukan mahram, ya. Kalau yang mahram ya boleh sih, ya, kita nerapi ibu, anak perempuan kita, saudara, ya, sekandung, ya, walaupun dia perempuan itu, ya. Jadi hanya itu, ya. Kalau yang bukan mahram kita hindari. Kemudian berduaan dengan pasien atau klien bukan mahram, ya, maka itu terjadinya dukun cabul, pemerkosaan, ya kan, yang dilakukan oleh seorang pengobat itu terjadi karena tadi dia berduaan di kamar misalnya, tidak ada yang mendampingi, laki-laki perempuan bukan mahram, akhirnya tergoda, akhirnya melakukan mesum atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus disiplin, ya, disiplin. Tidak boleh berduaan dengan klien atau pasien yang bukan mahram. Kemudian dalam melakukan pengobatan jangan mengatakan kepada pesakit atau klien atau pasien, ini adalah buatan orang. Wah, ini kamu ini diguna-guna, kamu ini disantet, ditenung dan selainnya. Jangan, itu akan meruntuhkan willpower, ya. Jadi powernya itu akan runtuh, ya. Tawakal Allah. Kalau memang ada yang nakal kayak gitu, ya kita tawakal kepada Allah semata. Kita baca-baca ayat ruqyah sambil berdoa, ya, insya Allah, ya, ilmu yang kayak gitu dia akan terhindar insya Allah. Apalagi dalam tidur kita, dalam kondisi berwudu, baca doa tidur, ya, basmalah, kemudian al-mathurat, ya, 3 kul, ya, ayat kursi, itu masya Allah, ya. Itu hal-hal yang untuk menghindarkan dari itu. Jadi perbuatan syirik, yaitu tadi, ya, ketika ada orang nakal mau nyantet dan seterusnya dan yang sejenisnya, insya Allah ketika kita baca doa-doa ruqyah, ya, yang terutama mau tidur, kemudian pagi dan sore doa itu dibaca, insya Allah, ya, kita semata-mata hanya mengharapkan pertolongan Allah, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan meramal, ya, ini akan merusak akidah. Berikutnya, ya, seorang pengobat itu harus mampu tersenyum walaupun keletihan. Nah ini tidak mudah, ya. Jadi ketika kita menemui pasien dan pasien menemui kita, ya, walaupun kita lelah dan sakit, kadang-kala ya capek, kita harus tetap tersenyum, profesional, ya. Jangan sampai wah saya menampakkan wajah yang letih gitu, jangan, ya. Tapi kita berusaha untuk mampu tersenyum walaupun keletihan. Kemudian mampu merasai derita pesakitnya, ya.
Jadi menjiwai, wah sakit kayak gini paling enggak rasanya itu luar biasa rasanya, sakitnya, nyerinya itu. Paling enggak menjiwai dan merasai supaya kita itu sungguh-sungguh peduli, perhatian, ya kan? Peduli dan perhatian supaya benar-benar kita maksimal dalam menangani. Kemudian senantiasa menggunakan nada suara yang lembut, yang enak didengar, jangan kayak tentara ya, terlalu kaku tegas itu jangan. Jadi dengan pasien kita berusaha menjadi mengeluarkan suara dengan nada yang lembut, ya, suara yang lembut, yang enak didengarnya itu. Jadi dia nyes gitu ya. Masya Allah ya, bicaranya santun, ramah, enak gitu. Kayak gitu. Itu penting ya. Karena klien itu rata-rata dia sakit sedang menderita. Kemudian menghormati walaupun saran ditolak. Kalau kita memberikan saran kemudian dia kok ngeyel terus, ya sabar. Kita hormati dulu. Terus kita cari pola celah ya kapan nasihat kita bisa masuk. Kemudian selalu mendoakan kesehatan para klien atau pasiennya. Jadi setelah kita sholat dengan waktu-waktu yang mustajab, kita doakan orang yang sakit tadi. Kita doakan orang yang sakit tadi tentang terkait dengan kesembuhan. Ya Allah, ya misalnya kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah para pasien-pasien kami. Ya. Jadi dengan doa itu mudah-mudahan Allah mendengarkan dan proses kesembuhan itu bisa terjadi. Kemudian dalam melakukan pengobatan pastikan terapis itu dalam keadaan berwudu ya. Kemudian harus bebas dari sembarang masalah keluarga maupun pribadi ya. Walaupun kita punya masalah harus bisa artinya bisa dikondisikan ketika kita menghadapi klien atau pasien, maka kita memang seakan tidak ada masalah. Itu penting ya, profesional. Bersedia dan berlapang dada dengan sembarang masalah yang akan diterima ya. Jadi harus berlapang dada kita ya dengan sembarang masalah yang akan diterima. Jadi ketika klien itu curhat apapun ya sudah kita dengarkan, berlapang dada. Kemudian serius dalam perawatan, serius dalam mengobati, ya, serius teliti dengan diagnosa yang tepat, insya Allah itu penting sekali ya, karena itu tanda bahwa kita itu bertanggung jawab. Kemudian perawat itu harus senantiasa mengingat Allah, harus ini yang diingat adalah Allah, harus senantiasa karena Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka kita harus selalu ingat kepada Allah dimanapun tempat berada ya. Bukan hanya seorang terapis tapi siapapun ya, siapapun profesinya ya harus senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat pesakit datang, maka beri harapan pada pesakit. Beri harapan pada pesakit, motivasi untuk kesembuhannya supaya dia semangat dan yakin tentang kesembuhan sakitnya. Ini juga nanti ada nilai plus untuk proses kesembuhan. Kemudian harus mampu memberitahu ya, antara reaksi DOC, reaksi timbal balik DOC ya, dengan kontraindikasi ya. Kontraindikasi itu harus mampu. Contoh misalnya ya, misalnya ini ada konsep colon cleansing ya, membersihkan kolon ya, usus kita. Kemudian di situ kerak-kerak ini akan terlepas ya dengan ramuan itu, pelancar BAB-nya itu bereaksi, kemudian ada kerak-kerak yang nempel di usus, dia akan keluar. Biasanya rasanya itu agak nyeri dan seterusnya. Kemudian ketika mau BAB itu dia akan terasa ada sesuatu yang membuat akhirnya dia berkeringat. Itu pelepasan kotoran itu ya, minyak-minyak yang mengarah pada usus, DOC-nya itu begitu itu misalnya. Tapi dia tidak lemes. Nah, ini berarti dia DOC, ya, reaksi timbal balik mau terlepas dari sakitnya itu, kemudian setelah dia keluar kemudian plong enak, ini DOC itu. Tetapi
yang kontraindikasi, misalnya dia sindrom dingin, dikasih minuman dingin, kasih herbal yang sifatnya dingin, kok dia tambah lemes dan tidak ada ujungnya, ya lemes terus lemes semakin ngedrop, ini bukan DOC, ini kontraindikasi. Nah, ini penting seorang pengobat itu menjelaskan antara reaksi timbal balik untuk memperoleh lebih baik, ya artinya perubahan yang akan membaik karena pelepasan racun, maupun kontraindikasi kayak gitu ya. Contoh DOC yang lain misalnya kita menahan pipis, ya itu rasanya kan dangkol, itu kan tidak enak itu di kantong kemihnya itu. Nah itu begitu dikeluarkan, karena air seni itu adalah membuang racun-racun lewat cairan, begitu kita kencingkan ya sudah plong rasanya. Nah itu berarti reaksi kayak timbal balik gitu ya, artinya DOC ya, DOC ya. Kemudian kalau yang kontraindikasi ya berarti tadi kalau yang panas dikasih ramuan yang panas, minuman yang sifatnya panas, herbal yang panas, kemudian dia lebih gelisah, tidur tidak tenang, bahkan dia pokoknya semalaman tidak bisa tidur ya. Itu bukan DOC tapi kontraindikasi. Nah ini pengobat harus bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian beritahu pesakit ya, atau klien atau pasien mengambil herba itu harus, ya, artinya ketika dikasih ramuan itu kemudian dikonsumsi itu terkait dengan reaksi-reaksinya, ya, kemudian perubahan-perubahannya itu harus sabar ya, satu langkah demi satu langkah ya. Insya Allah ya, walaupun dia herbal, ketika kondisinya pas, sindromnya pas, itu biasanya perubahan ada. Contoh misalnya dia lagi gelisah karena panas, begitu kasih ramuan yang mendinginkan, menyejukkan, dia lebih tenang. Kemudian ketika dia gelisah, susah tidur, dia lebih nyenyak tidurnya, dan sebaliknya ya. Itu menghadapi itu semua harus sabar. Kemudian harus dapat bekerja dengan baik antara klien dengan pengobat ya. Jadi pasien dengan pengobat harus bekerja sama dengan baik, artinya setiap perubahan-perubahan yang ada, baik efek negatif maupun positif, disampaikan kepada pengobatnya supaya nanti dievaluasi ulang. Itu caranya ya, itu bekerja dengan baik, bukan diem ya, bukan diem, tapi ditanyakan ke pengobatnya supaya nanti ketika ada efek buruk dievaluasi ulang. Penyebabnya apa ini, dicari permasalahannya atau efek baik ya. Kemudian berpenampilan sesuai dengan kaidah seorang muslim ya. Standar menutup aurat, sopan, rapi, rajin ya. Tidak mengerjakan hal-hal yang mubazir. Semua hal ya, tidak mengerjakan hal-hal yang mubazir gitu. Kemudian menghindari banyak tawa dan sendoguro yang tidak perlu itu. Jadi ketawa ketiwi ya, terbahak-bahak itu ya kalau bisa jangan ya, dihindari ya. Menghindari banyak tawa dan sendoguro yang tidak perlu saat memberikan pelayanan pada pasien atau klien. Kemudian berdoa sebelum bekerja dan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Membimbing pasien berdoa saat pasien akan diobati. Misalnya, mari Bu, mari Pak, kita berdoa untuk diri jenengan supaya jenengan disembuhkan oleh Allah. Misalnya doanya, ayo Bu kita berdoa bersama-sama, dituntun as'alukahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyani. Itu artinya mendoakan kesembuhan untuk dirinya sendiri. Kemudian tulus ikhlas dalam bekerja, tidak terjebak dalam rutinitas kerja. Kemudian tidak membanggakan diri dan selalu berbuat baik kepada orang lain, pasien, keluarga pasien, ya, teman-teman pengobat. Kemudian menjaga kebersihan hati, ya, tidak iri, tidak sombong. Ya. Kemudian menjaga kata-kata ketika bercakap, dapat berkomunikasi dengan baik. Berusaha memberikan pelayanan yang lebih dari apa yang diharapkan pasien. Kemudian harus selalu update dengan ilmu pengetahuan masa kini. Ya, itu selalu update. Kalau dalam dunia pengobatan ya berarti segala ilmu pengobatan yang tentunya tidak
menyalahi hukum Allah atau tidak menyalahi hukum syar'i, ya, maka kita gali terus dan terus. Kemudian tahu isu-isu penting dalam dunia pengobatan masa kini, harus itu ya. Jadi update kondisi, update fakta terkait dengan pengobatan masa kini. Kemudian bersikap dan bertindak sesuai dengan strategi, junjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pengobatan. Ya. Penting ya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam pengobatan. Insya Allah demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.